sahabat lingkungan dimanapun kalian berada, selamat datang di Polling Podcast Lingkungan. Salam adil dan lestari. Kenapa Walhi Sumatera Selatan melakukan gugatan banjir di PT UN Palembang? Gugatan faktual ini masyarakat bersama organisasi ini di Indonesia yang pertama kali. Ini sih perempuan nih kayak mau diutamain terus, kayak mau dihususin terus gitu kan. Tapi sebenarnya kan juga laki-laki terkadang mikir, aku kasih uang nih segini, misal 100.000 harus cukup seminggu. Ya kita harus mikir kan. Iya. Aduh, itu benar-benar sampai ke mental sampai ke perasaan, itu kena banget. Bicara korporasi, ya korporasi ada dua, yang dimiliki swasta atau juga negara. Tapi kita cek lagi ya. Untuk masyarakat awam yang nggak mengerti apa itu konflik agraria, apa itu tumpang tindih. Menurut saya ini menarik ya, komunitas seperti ini saya menaruh harapan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam adil dan lestari. Pada sore hari ini kami kembali lagi podcast lingkungan atau polling yang pada sore hari ini kita akan membahas terkait hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas 1 Kota Palembang perihal gugatan yang dilayangkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Selatan terhadap Wali Kota Palembang yang menyoal masalah banjir yang menimpa masyarakat Kota Palembang pada 25 Desember 2021. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada sore hari ini, saya memperkenalkan diri, saya Ibrahim Arsyad yang akan membantu podcast atau polling pada sore hari ini hingga beberapa waktu ke depan, di mana polling ini juga merupakan salah satu wadah atau medium yang digagas Walhi Sumsel sebagai wadah untuk transformasi informasi sekaligus edukasi terhadap masyarakat khususnya yang berada di Sumatera Selatan dalam hal meningkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan di sekitar. Baik, sebelum kita memasuk pada tema pembahasan kita pada sore hari ini, di sini Wahana Sumatera Selatan sebagai informasi sebagai salah satu organisasi lingkungan hidup yang memang konsen untuk peduli atau memperjuangkan terkait situasi kondisi lingkungan hidup khususnya yang berada di Sumatera Selatan. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Walhi Sumatera Selatan. Telah hadir bersama kita Bung Juliusman. Selamat sore, Bung. Selamat sore, Bung Ibrahim. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya. Ya. Ya, itu yang penting. Karena dalam situasi seperti saat ini, walaupun COVID sudah melanda ya, tapi kita tetap mengutamakan terkait yang namanya kesehatan. Podcast, ya. Prokes. Podcast ya. dan prokes. Podcast dan prokes, betul sekali. Baik, Bung. Mungkin masyarakat Palembang juga sudah bertanya-tanya ya terkait dengan apa yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup, khususnya masalah gugatan. Karena yang kami dengar, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas 1 Kota Palembang itu pada hari ini telah mengeluarkan putusannya terkait gugatan yang dilayangkan oleh Walhi Sumsel terhadap
eh, pemerintah Kota Palembang atau Wali Kota Palembang. Kalau boleh tahu, Bung, apa sih isi dari putusan majelis hakim tersebut? Ya, saya menyapa ya seluruh para pendukung Walhi, sahabat Walhi dimanapun Anda berada. Betul yang disampaikan oleh Bung Baim tadi bahwa hari ini tanggal 20 Juli ya, itu sesuai dengan agenda tahapan persidangan bahwa hari ini itu adalah eh, putusan dari gugatan yang dilakukan oleh Wali Sumatera Selatan. Gugatan ini adalah gugatan tindakan faktual terkait dengan lingkungan hidup, di mana gugatan ini adalah gugatan pertama kali ya di Indonesia Ya, ya. khusus tindakan faktual terkait dengan soal lingkungan hidup. Nah, gugatan ini kan dilatar belakangi oleh persoalan yang sudah sejak lama ini terus terjadi di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, terkait dengan bencana banjir. Di awal Bung Baim tadi sudah menyampaikan bahwa tanggal 25 Desember yang lalu ya, tahun yang lalu 25 Desember 2001 itu kan semua masyarakat publik Kota Palembang tahu bahwa hampir di seluruh Kota Palembang itu digenangi air, atau masyarakat menyebutnya bukan lagi kacap tapi kelebu. Jadi Kelebu. banjir di Kota Palembang, banjir, dan kemudian banyak sekali ya memakan korban secara material, dan yang paling memprihatinkan kita itu dia menelan korban jiwa. Ada 2 orang yang meninggal dunia yang diakibatkan oleh banjir tanggal 25 Desember. Nah, dari situ sebenarnya, Bung, kita banyak mendapat laporan, kemudian keluhan dari masyarakat yang baik menghubungi kita lewat telepon, beremail, maupun datang langsung ke kantor. Maka melihat persoalan yang terus-menerus terjadi, maka kita bersama tim untuk memutuskan bahwa kita akan menggugat pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Palembang, terkait bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap situasi yang terus-menerus terjadi di Kota Palembang. Iya. Nah, gugatan ini kan sudah berlangsung 6 bulan ya. Persisnya itu tanggal 11 Februari gugatan itu sudah kita ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara kelas 1 Palembang, dan proses itu berjalan lancar sampai hari ini itu adalah puncak yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya oleh masyarakat kan. Baik. Putusan apa yang akan disimpulkan oleh majelis hakim gitu kan. Dan betul tadi yang Bung Ibrahim sampaikan bahwa sekira pukul 1.00 waktu Indonesia Barat tadi kita sudah menerima amar putusan yang disampaikan oleh majelis hakim melalui e-court atau online kan. Nah, sebenarnya putusan ini ya cukup menggembirakan kita ya sebagai organisasi yang menggugat bersama masyarakat. Pertama, bahwa amar putusannya menolak seluruhnya keberatan yang disampaikan oleh tergugat, dalam hal ini Wali Kota, dan menerima seluruhnya gugatan yang disampaikan oleh para penggugat kan itu. Nah, sebelum belum masuk ke soal isi putusan itu, saya kira tidak hal yang berlebihan ketika misalnya Walhi Sumsel itu menyampaikan apresiasi yang cukup tinggi ya kepada majelis yang sudah memutus ya perkara ini secara adil gitu kan. Kemudian saya kira ini adalah putusan yang sangat progresif yang harus diapresiasi, itu yang pertama. Kedua juga Walhi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih ya kepada para pendukung ya kan, tim lawyer, tim jaringan yang mensupport itu kan, untuk bagaimana melakukan gugatan ini sampai terakhir putusan ini dikeluarkan oleh pengadilan kan, seperti itu. Artinya dari 2 putusan itu bisa kita katakan bahwa
apa-apa yang digugat atau yang dilakukan gugatan oleh Walhi itu hari ini kita menang. Tapi kemudian kemenangan ini bukanlah kemenangan Walhi Sumatera Selatan, tetapi ini adalah kemenangan publik Kota Palembang secara luas gitu. Artinya Baik. kan masyarakat, ini kemenangan masyarakat karena Ya, persoalan banjir adalah persoalan publik gitu. persoalan publik Betul. yang kemudian Wali Sumsel sendiri hadir untuk mencoba mengurai persoalan-persoalan tersebut. Ya, ya. Ya, sahabat Wali, tadi Bung Yulisma juga sudah memaparkan secara detail, walaupun belum saya tanyakan sebenarnya. Ya, Tapi memang di sini menjadi satu hal yang penting untuk kita ketahui bahwasanya persoalan banjir di Kota Palembang ini bukan hanya persoalan terkait dengan faktor alam. Itu yang perlu ya, digarisbawahi ya, Bung ya. betul. Karena kalau kita tahu ya, banjir ini terkadang dikaitkan dengan faktor alam, tingginya curah hujan. Ya. Tapi ternyata ada hal lain. Nah, ini nanti yang akan kita minta jelaskan sama Bung Yulisman terkait hal apa sebenarnya selain faktor alam yang tadi bisa menyebabkan banjir, Ya, ya, ya. yang kemudian hal ini juga yang salah satu yang melatari kalau nggak salah ya, melatari Walhi Sumsel untuk melakukan gugatan terhadap pemerintah Kota Palembang. Ya, kalau soal kelaziman alam itu kan satu keniscayaan yang pasti terjadi. Tapi kemudian apakah dengan kelaziman alam misalnya kayak hujan misalnya itu kan alamiah karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Tapi kemudian apakah kemudian bumi ini kan mampu memberikan daya dukung dan daya tampung dari aktivitas itu. Ternyata Kota Palembang paling tidak 10 tahun terakhir ini kan persoalan-persoalan lingkungan, soal tata ruang, kemudian soal drainase, soal retensi itu tidak mampu sebagai daya dukung untuk memastikan bahwa alam itu bersahabat. Gitu. Artinya kan ada sesuatu yang salah dari proses ini. Gitu. Nah, dari situ kemudian maka kita di awal kita sudah sangat meyakini bahwa ada sesuatu yang salah dalam penataan Kota Palembang yang kita cintai ini. Gitu. Makanya kita atas keyakinan itu kemudian baru kita uji di pengadilan gitu untuk membuktikan apakah betul ya kan yang kita yang kita analisis yang kita coba pahami selama ini gitu dan ternyata semuanya itu terbukti ya kan ada satu kelalaian yang tidak ada satu kelalaian atau satu tanggung jawab pemerintah yang tidak dilakukan sebagai pengambil kebijakan, sebagai penguasa kota, kan itu. Nah, di situ konteks problemnya. Bahwa kemudian tadi soal korban, soal kerugian, soal banyak macam-macam, itu adalah salah satu misalnya dari akumulasi akumulasi dari tidak dilakukannya tanggung jawab pemerintah terhadap apa yang menjadi mandat rakyat Kota Palembang itu. Baik. Kan begitu. Ya, sahabat Walhi, sebelum saya melanjutkan perbincangan kami dengan Direktur Walhi yang semakin asik ya, menurut saya ini asik karena ini tadi juga di-mention bahwasanya gugatan yang dilakukan oleh Walhi Sumsel dan berujung kemenangan diraih oleh masyarakat Kota Palembang ini merupakan hal yang pertama di Indonesia. Jadi ini satu apresiasi yang sangat luar biasa dan membanggakan bagi kita semua ya. Nah, di sini saya sedikit coba ingin membacakan ya hasil amar putusan yang kebetulan saya terima pada sore hari ini. Tadi disampaikan oleh Direktur Walhi memang karena adanya semacam tidak sesuaian atau konsep yang dijalankan oleh pemerintah Kota Palembang tidak berpedoman terhadap aturan-aturan yang memang sudah semestinya dijalankan. Oke. Di sini saya coba membaca satu petikan dari amar putusan. Dikatakan di dalamnya bahwasanya
menyatakan tindakan tergugat berupa tidak bertindak melaksanakan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah Kota Palembang nomor 15 tahun 2012 tentang RT RW Kota Palembang atau rencana tata ruang atau ruang wilayah Kota Palembang tahun Ya. 2012-2023. Artinya memang di sini ada satu problem, benar disampaikan oleh Direktur Walhi tadi terkait bagaimana pemerintah yang semestinya melaksanakan tata kelola ruang Kota Palembang itu harus memiliki acuan Ya. yang sangat mendasar, begitu Bung ya. Nah, tapi di sini mungkin yang ingin ataupun sahabat Walhi di Ya, ya. luar sana juga ingin mengetahui terkait eh, standar dalam konteks tata kelola ataupun tadi disinggung masalah kolam retensi dan drainase yang menjadi salah satu juga penyebab ketika hal ini tidak dimanage dengan baik, maka akan menimbulkan satu bencana seperti itu. Ya, ya sebenarnya kan ini ya, dari kalau kita mau melihat ya, dari amar itu kan jelas bahwa pemerintah Kota Palembang itu kan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, yang dimana salah satu poin yang dibacakan oleh Ibrahim tadi tidak menjalankan misalnya sebetulnya kan beberapa yang menjadi mandatori pemerintah itu yang tidak dilakukan, misalnya Perda 15 misalnya 2012, kemudian tidak menyediakan drainasi yang baik, misalnya kolam retensi yang cukup misalnya kan, kemudian tidak melakukan upaya mitigasi terhadap bencana misalnya. Nah, kesemuanya itu kan sebenarnya sudah diatur dalam perundang-undangan atau undang-undang yang kesemuanya itu kan menjadi mandatori bagi setiap pemimpin kan gitu kan. Nah, ketika itu misalnya tidak dilakukan, maka itu merupakan satu pelanggaran. Nah, makanya kita sangat yakin bahwa putusan ini kan putusan yang betul-betul cukup adil ya, melihat secara jernih persoalan lingkungan kan itu. Nah, sebetulnya kan ini kan yang juga publik harus tahu gitu. Kalau selama ini misalnya persoalan lingkungan di kota itu kan bukan hal sesuatu yang berwarna-warni, tapi juga soal apakah betul apa-apa yang menjadi mandatori itu dijalankan gitu. Soal 30% ruang terbuka hijau itu kan semuanya kan mandatori. Itu kan undang-undang itu. Kemudian misalnya wilayah Kota Palembang yang memang dia secara geografis menjadi wilayah resapan air misalnya kan, catchment area di daerah rawa, kemudian itu juga yang banyak dialihfungsikan menjadi kepentingan-kepentingan baik itu pembangunan yang lain-lain. Nah, kesemuanya itu kan diatur sebenarnya, baik di perdanya sendiri maupun di undang-undangnya. Nah, tinggal inilah yang kemudian bagi pemerintah itu juga harus berhati-hati loh. Jadi persoalan lingkungan itu bukan sesuatu yang sederhana melihatnya. Bukan hanya misalnya aktivitas bersih-bersih di got gitu kan. Tapi problem yang secara substansi itu yang harus dipenuhi. Kan begitu, Bung Ibrahim. Baik, Bung. Menarik ini. Bahwasanya untuk melakukan perubahan itu tidak harus kita masuk ke got ya. Ini satu hal yang menggelitik karena ketika Bung tadi menyampaikan itu, saya jadi teringat seseorang seperti itu. Ya. Sebenarnya kan itu kan kalau tindakan-tindakan itu kan dia lebih cenderung ke soal pencitraan gitu, tidak merubah atau tidak melakukan satu tindakan yang menjadi hal satu solusi gitu kan. Baik. Nah, bahwa kemudian mendorong misalnya masyarakat untuk hidup yang tertib, bersih, gerakan gotong royong itu oke. Tapi kan kemudian tadi apakah daya dukung dan daya tampungnya itu seimbang? Baik. Kan itu. Baik. Ya, ini menarik. Di sini saya juga coba ingin
bertanya terkait regulasi. Ya. Regulasi perihal menjadi acuan bagi pemerintah dan juga masyarakat tentunya ya, Ya. dalam konteks menjaga lingkungan. Kalau kita melihat apakah karena ini kita berbicara Kota Palembang ya, jadi saya coba masuk konteksnya di Kota Palembang. Kalau Bung sendiri melihat terkait dengan regulasi khususnya di Kota Palembang ini sih seperti apa sih? Ya, kita kan melihatnya itu kan secara komprehensif ya, karena gugatan ini adalah gugatan faktual, tindakan faktual. Artinya kan ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga muncul beberapa persoalan-persoalan. Walaupun regulasinya sudah ada. Regulasinya. Nah, makanya kan dari amar putusan itu bahwa ketika dia tidak memenuhi misalnya tadi ya 30%, kemudian drainase, retensi, itu merupakan pelanggaran gitu. Tindakan melanggar hukum. Nah, di situ sebenarnya letaknya itu kan. Nah, tapi kemudian dari proses ini kan tujuan dari gugatan ini kan bagaimana mendorong tata kelola lingkungan di Kota Palembang itu kan menjadi baik, kan begitu, supaya membuka nuansa pemerintah, supaya dia memiliki sense gitu. Persoalan banjir ini kan bukan persoalan rakyat semata, betul. Tapi kemudian juga pengambil kebijakan yang ada di Kota Palembang ini, Palembang ini kan sentral nih, pusat gitu kan. Nah, banyak para pengambil kebijakan itu kan tinggalnya berada di Palembang. Jadi melihat persoalan banjir itu jangan melihat ya sudah, kalau banjir saya bisa pakai fasilitas yang bisa melewati atau saya tinggal di tempat yang, tapi jangan melihat konteks itu gitu loh. Bahwa ini secara komprehensif bahwa sebetulnya pemerintah itu tahu nih problem. Betul. Kan itu. Tapi kemudian mereka apakah abai, kemudian tidak punya sense ya, tidak punya rasa terhadap kondisi ini gitu kan. Ya oke, jangan disamakan misalnya persoalan ini, persoalan banjir ini misalnya di level masyarakat biasa, di level masyarakat misalnya pinggiran, dengan masyarakat yang kelas tadi, kelas atas misalnya. Mereka kan pasti punya fasilitas, punya kelebihan, punya keistimewaan yang lain-lain. Nah, itu yang letaknya itu kan. Jadi sehingga muncul, jadi kita mau mendorong pemerintah kota itu kan punya apa dulu ya, punya kepekaan dulu gitu terhadap kondisi ini. Jadi jangan menjadikan ya sudah habis ini saya nggak lagi gitu. Habis ini ya sudah itu persoalan, saya mencari tempat lain. Itu bukan solusi. Tapi bagaimana kita menuntaskan problem lingkungan hidup ini. Ini menjadi satu tugas yang betul-betul diambil ya kan. Tanggung jawabnya itu untuk dituntaskan kan seperti itu. Baik. Ya, sahabat Walhi, demikian tadi yang disampaikan Bung Yulisman. Tapi kayaknya kita nggak cukup ya. Kita ataupun saya di sini tetap masih ada beberapa hal yang coba akan saya tanyakan kepada Bung Yulisman. Mudah-mudahan ini juga mewakili pertanyaan kawan-kawan sahabat Walhi yang berada di luar sana. Jadi nih, kalau kita berbicara soal lingkungan, mungkin ini konteksnya sedikit agak melebar ya, karena kalau berbicara soal lingkungan tentunya melibatkan semua aspek. Betul. Kalau kita berbicara gugatan, dan alhamdulillah gugatannya juga sudah diputuskan, dan Walhi Sumsel beserta masyarakat Kota Palembang gugatannya dikabulkan. Gugatannya dikabulkan, maksud saya. Gugatannya dikabulkan. Artinya kan di sini ada pembelajaran nih, ya, yang tentunya bukan hanya bagi pemerintah Kota Palembang, tapi walaupun titik beratnya adalah terhadap wali Kota Palembang. Kalau Bung Yulisman sendiri menilai ya terkait dengan pembelajaran terhadap putusan Majelis Hakim PT UN kelas 1 Palembang sendiri, apa sih sebenarnya nilai-nilai yang hadir
Oke. dari putusan tersebut yang bisa kita ambil nih intisarinya, bukan hanya bagi pemerintah tentunya, Oke. kita sebagai masyarakat Kota Palembang. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saya kira apa yang diputus oleh majelis ini adalah satu menurut kami ya, menurut kita di Walhi bahwa ini adalah putusan yang sangat progresif gitu kan. Yang ya saya kira bagi kami bukan hanya karena posisi kami seluruh gugatan dikabulkan, tapi juga menurut kami ini adalah keputusan yang sangat adil. Makanya kita mengapresiasi itu. Nah, kemudian tapi kemudian kan putusan ini kan tentu harus tetap dikawal kan gitu. Dikawal kemudian memastikan supaya apa yang sudah diputus di pengadilan ini kan yang paling pokok kalau bahasa Bung itu kan intisari. Artinya kan ini supaya implementatif dijalankan oleh pengambil keputusan. Dalam hal ini pemerintah Kota Palembang. Nah, makanya kami bersama tim advokasi setelah putusan lengkapnya kami terima nanti, salinan putusannya yang sudah kami dapat, maka ada beberapa agenda yang harus kami lakukan. Untuk pertama, karena ini adalah kemenangan publik, kemenangan warga kota, ya ini harus disosialisasikan sampai ke masyarakat secara luas. Nah, tahapan pertama setelah salinan itu kami terima, kami akan menyampaikan putusan ini secara terbuka kepada pimpinan DPR kota. Kenapa pilihannya pimpinan? Karena tadi apapun yang sudah diputus ini harus menjadi tanggung jawab ya dalam konteks pengawasan, dalam konteks misalnya karena DPR ini kan representasi dari wakil rakyat dan memiliki fungsi untuk pengawasan dan ketiga fungsinya kan dimiliki oleh DPR, fungsi pengawasan, budgeting, kemudian legislasi. Nah, saya kira tepat kalau putusan ini juga kami juga harus menyampaikan ini ke DPR untuk tadi mereka DPR sebagai representasi rakyat untuk mengawal putusan ini, mengingatkan kepada eksekutif bahwa ini putusan pengadilan harus betul-betul diawasi nih apa yang sudah diputus oleh pengadilan. Lalu kemudian setelah itu kami juga akan menyampaikan ini ke publik. Kami akan sosialisasikan ini ke kampus-kampus, ke misalnya organisasi-organisasi masyarakat, supaya ini loh, kondisi Kota Palembang yang terus terjadi bencana ekologis itu ini ini adalah putusan yang sudah diputus oleh pengadilan untuk kita kawal sama-sama. Karena tadi di awal tujuan kita kan mendorong tata kelola lingkungan di Kota Palembang ini betul-betul baik dan bagi warganya yang tinggal di Kota Palembang itu nyaman gitu. Karena kenyamanan, kemudian keasrian itu adalah hak asasi manusia yang melekat bagi warganya. Jadi di situ yang tekan kita. Jadi lagi-lagi kami juga menghimbau ke kawan-kawan media, podcast misalnya ini teruslah kita sampaikan karena ini adalah kemenangan-kemenangan publik, putusan yang sudah diputus oleh pengadilan, untuk sama-sama kita kawal. Jadi begitu ke depannya untuk Bung Ibrahim. Jangan sampai putusan ini tidak implementatif. Hanya sekedar putusan saja. Bukan keputusan saja, artinya maksud kita tuh kita mau masyarakat mau melihat progresnya sejauh mana gitu. Ya mungkin ada satu hal juga yang menggelitik bagi saya ya, yang warga awam lah bisa dikatakan. Saya ini kan tidak tahu banyak sebenarnya. Betul. Artinya yang ingin saya coba tanyakan ke Bang Julisman, tanggung jawab masyarakat sendiri terhadap lingkungan itu sejauh mana sih peran dan ininya gitu loh. Iya, kalau bicara soal lingkungan hidup ya, ini kan bukan hanya sebetulnya secara umum. Secara umum. Persoalan lingkungan itu kan adalah persoalan kita semua. Betul. Tapi kemudian ya kan soal tanggung jawab satu wilayah ya yang dalam satu organisasi misalnya pemerintahan kota ada pemerintah, maka memang yang soal regulasi, soal misalnya punya mandat kuasa anggaran misalnya kan, hal-hal seperti itu kan pasti menjadi tanggung jawab pemerintah dong misalnya. Kolam retensi misalnya kan, drainase misalnya. Dan semuanya itu kan sudah menjadi program tahunan gitu kan, yang termuat dalam misalnya RPJM misalnya. Nah, tapi kemudian apakah kemudian itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan? Gitu?
Baik. Kan itu apa yang Baik. sudah dianggarkan. Baik. Nah, jadi kalau soal tanggung jawab ya hal terkecil ya tentu masyarakat punya tanggung jawab. Misalnya di lingkungan sekitar misalnya kan ya cobalah kita tutup untuk betul-betul menjaga soal lingkungan dimulai dari hal yang kecil. Tapi kan balik lagi ke soal gugatan kan banjir itu kan tidak sesederhana itu melihat. Betul. Kan itu ada sesuatu yang salah. Nah, soal tata ruang itu yang paling pokok. Jadi Karena di sini hulunya gitu, Bung ya. Betul, makanya saya ditanya juga oleh beberapa media apa yang kita menghimbau, maka tidak ada lagi cara lain, misalnya pemerintah harus Baik, berani baik. mengambil Ya, tindakan moratorium mendirikan bangunan-bangunan Baik. yang berada di wilayah-wilayah yang rentan gitu, Ya, ya. wilayah-wilayah konservasi misalnya. Dan juga kita mendorong bagi daerah-daerah aliran sungai yang sudah rusak misalnya untuk segera dipulihkan, untuk dilakukan yang namanya revitalisasi misalnya. Ya, Ya ya. kan itu. Nah, dalam konteks itu sebenarnya isu banjir ini kan pintu masuk. Artinya kan ini kita mau membuktikan bahwa ternyata memang ada sesuatu yang salah dalam penataan Kota Palembang. Baik, Saya baik. kira di situ tekanannya. Ya. Ya, sahabat Walhi, memang persoalan ini kan saling keterkaitan ya. Ya, Dan memang problemnya tuh ketika di hulu saja memang tidak dibenahi dengan baik, otomatis hilirisasi, yakni masyarakat pun akan merasakan dampaknya. Seperti banjir di tanggal 25 yang saya dapat informasi, apakah benar itu, Bung? Itu peristiwa 30 tahun itu adalah merupakan peristiwa yang sangat besar untuk banjir di Kota Palembang. ya. Tadi di awal yang kita sampaikan, ini kan akumulasi kan, Ya. sehingga kalau ini semakin dibiarkan kemudian tidak ada yang mengingatkan soal tanggung jawab tadi, maka ini akan terus berlanjut kan begitu. Betul. Nah, kita punya kesempatan misalnya pemerintah dari putusan ini yang menurut kita kan tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Betul. Sepanjang Betul. memang ada keinginan, ada goodwill yang mereka inginkan dari misalnya apa yang menjadi tanggung jawab di pemerintah Kota Palembang dalam hal ini. Jadi lagi-lagi kami sangat mengharapkan ya semua pihak untuk mengawal putusan itu gitu. Baik. Karena putusan ini adalah putusan yang diberikan kepada kita masyarakat warga Kota Palembang ya, untuk sama-sama kita kawal supaya ini implementatif, supaya ini dijalankan oleh pemerintah gitu. Jadi tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak melakukan itu. Karena ini sudah diputus oleh pengadilan. Jadi begitu Bung Ibrahim. Makanya kita langkah awal itu menyampaikan putusan ini secara lengkap nanti ke pimpinan DPR sebagai satu penyimbang dari eksekutif. Baik. Mungkin sebelum saya mengakhiri polling pada hari ini, mungkin ada satu bahkan banyak kata lah. Saya beri ruang pada Bung untuk menyampaikan banyak hal. Sebagai closing statement, mungkin apa sih? Tadi mungkin udah disampaikan juga ya terkait harapan dan lain sebagainya. Tapi di sini lebih kepada titik tekan agar persoalan-persoalan dampak dari kerusakan lingkungan ini sendiri ataupun buruknya sistem tata kelola yang berjalan di Kota Palembang ini tidak menyebabkan ataupun tidak menjadi satu peristiwa yang dampaknya itu bahkan sampai menelan korban jiwa ya. Sahabat Walhi. Perlu diingat bahwasanya peristiwa banjir di tanggal 25 Desember 2021 itu bukan hanya menenggelamkan rumah dan merusak peralatan bagi masyarakat Kota Palembang di beberapa titik, tapi juga menelan korban jiwa. Nah, kembali lagi terkait dengan titik tekan terhadap menyikapi persoalan ini, saya mungkin di sini bukan kita juga
dalam posisi yang dimenangkan lantas kita juga euforia seperti itu ya, Ya. sahabat Wahli. Tapi justru ini menjadi satu renungan bagi kita semua, Ya. khususnya bagi pemerintah Kota Palembang tentunya, karena Ya. dia yang memiliki satu kewenangan ketika dia menggunakan kewenangan dengan jalan yang salah, maka warga Kota Palembang lah yang akan merasakan deritanya. Ya, ini closing statement Bung ya. Closing statement, Bung. Oke, baik. Ya. Nah, jadi begini ya. Satu hal yang harus dipahami bahwa kedaulatan Kota Palembang itu adalah masyarakat warga Kota Palembang. Artinya konteks kedaulatan itu harus betul-betul diletakkan atau dijaga betul bahwa konteks kedaulatan itu berada di warga kota. Gitu. Maka Ya. basis pembangunannya itu adalah bukan dari keinginan pemerintah. Harus dia semua konteks pembangunan itu harus berbasis apa kebutuhan dari warga kota. Itu yang harus diketahui. Karena apa? Karena itu tadi warga kota itu yang harus menjadi satu acuan ya dalam konteks bagaimana merencanakan, menjalankan dan melakukan satu konsep pembangunan. Jadi dia betul-betul berbasis kebutuhan warga, bukan berbasis kepada kebutuhan pembangunan Hansi atas nama misalnya kepentingan yang tidak menyentuh soal kepentingan warga. Itu yang pertama. Yang kedua, konteks gugatan ini kan menjadi satu pembelajaran yang penting ya, sejarah yang penting, karena tadi di awal kita sudah sampaikan gugatan tindakan faktual terhadap isu lingkungan ini adalah gugatan yang pertama. Maka ini penting juga, harapannya kan ini bukan hanya sesuatu yang bisa dirujuk, tapi juga ini harus jadi pembelajaran penting ya kan bagi bukan hanya warga Kota Palembang, bukan hanya bagi pemerintah Kota Palembang, tapi juga seluruh pemerintah untuk betul-betul bagaimana isu lingkungan ini bukan hanya sekedar menjadi isu perbincangan di bibir saja, tapi juga dia harus menjadi satu konsep renungan yang mendasar. Karena kita hidup di planet bumi ini kan kalau tidak betul-betul memperhatikan soal lingkungan, maka keberlangsungannya itu akan terancam kan gitu. Nah, ke depan kita berharap putusan ini segera diimplementasikan, segera ditaati, ditindaklanjuti, apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi mandat dari pemimpin itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Dan lagi-lagi masyarakat, ayo kita kawal sama-sama putusan ini untuk mendorong bagaimana tata kelola lingkungan Kota Palembang ini menjadi baik dan gitu, dan warganya nyaman, aman, tenang, dan sesuai dengan konteks dari bagaimana mendorong Palembang Bari itu bersih, aman, rapi, indah gitu kan. Jadi harapannya ke situ. Jadi dan terakhir ini Bung, nanti dulu Bung. Emang Bari itu masih ada, Bung? Saya lama sekali tuh baru mendengar itu. Ya kira-kira kan semua ada di satu kata, misalnya Palembang Bari gitu kan. Jadi Bari itu ternyata bersih, aman, rapi, indah gitu. Nah, tagline itu sebenarnya masih ya itu kan yang tetap dulu-dulu digaungkan. Ya kira-kira begitulah. Tapi kan tadi satu tekanan kita itu bagaimana ya ini kan warga kota itu harus nyaman, aman, dan tentram kan gitu. Mungkin sahabat Wali masih ada yang baru mendengar ya satu istilah Bari, karena memang itu satu tagline yang sudah lama sekali yang kemudian beralih itu sekarang menjadi Palembang Emas kalau nggak salah Bung ya. Ya itu kan sebutan ya, Mas atau apa gimana, yang penting ya konsepnya itu ya kalau dia menyangkut soal lingkungan itu kan soal itu tadi ya. Kebersihan, kerapian. Tapi itu juga dalam konteks kan kalau istilah orang itu kan panggung depannya gitu. Iya. Panggung belakangnya juga harus substansi itu yang harus dipastikan itu betul-betul berjalan kan gitu. Begitu Bung Ibrahim. Baik Bung, pada kesempatan sore hari ini terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Tentunya di tengah kesibukan yang sangat luar biasa Bung ya.
karena yang saya dengar beliau ini juga seorang advokat. Oh ya, ada satu hal yang menarik, sahabat Walhi. Informasi ini sengaja tidak saya tanyakan ke Bung Julius, tapi saya ingin menyampaikan langsung karena saya juga termasuk sebagai warga Kota Palembang bangga karena dari perjuangan ini ternyata kita ditopang oleh advokat-advokat yang loyalisnya sangat tinggi. Dia tanpa mendapat imbalan. Nah, Dia berjuang untuk masyarakat Kota Palembang agar mendapatkan satu hak yang semestinya dipenuhi oleh pemerintah Kota Palembang. Baik, dari perbincangan sore hari ini sebelum saya tutup ada satu hal yang menarik dan mungkin akan menjadi pembelajaran bagi kita bahwasanya untuk menjaga lingkungan tidak cukup kita harus keluar masuk gorong-gorong seperti itu. Tapi benar-benar kita menanamkan pada diri kita bahwasanya lingkungan itu menjadi salah satu hal yang sangat pokok dan inilah yang akan kemudian kita serahkan estafet kepada anak cucu kita. Karena satu hal yang harus kita ingat, kita tidak mewarisi, akan tetapi kita berhutang terhadap anak cucu kita terkait dengan kelestarian lingkungan ini. Baik, demikian Bung, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bung Baim. Mungkin Terima kasih. maaf kalau mengganggu kesibukannya. Ya, santai. Ya. Santai. Ya, sahabat Walhi, demikian perbincangan kita pada hari ini dan tentunya akan ada polling-polling selanjutnya. Semoga sahabat Walhi dapat memetik satu hikmah dari perbincangan kami sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil Salam dan adil dan lestari. lestari.